ayat 1 sampai 2. Mari kita berdiri. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ayat ini. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, silakan duduk. Janganlah kamu menjadi serupa. Serupa ini bisa berarti satu tujuan, satu pola, satu pikiran, satu prinsip, satu gaya, sama karakter, sama prinsip, satu frekuensi, sama jalur, sama tren, sama gaya hidup, lifestyle, sama tujuan, sama selera. Jadi serupa, kata gantinya adalah seperti. Kata ganti lain adalah sama. Satu pola, satu pikir, satu gaya, satu model, satu, pokoknya semua itu. Haleluya. Nah, ayat ini bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ada 2 poin di sini. Jangan serupa dunia, tetapi berusaha ada pembaharuan budi menjadi serupa Kristus. Jadi meninggalkan pola dunia atau menjadi sama dengan dunia, kemudian mengejar menjadi sama dengan Kristus. Nah, menjadi sama serupa Kristus itu dengan mudah juga kita menjadi serupa Kristus ketika kita mengerti kenapa kita tidak boleh jadi serupa dunia. Kalau serupa Kristus sekaligus serupa dunia boleh, kenapa tidak boleh? Ya kan? Serupa Kristus sekaligus serupa dunia, kalau tidak boleh kenapa begitu? Supaya kita lebih tajam lagi. Saudara mau lebih tajam? Amin. Haleluya. Karena kalau kita serupa dunia, kita tidak bisa membedakan kehendak Allah. Betul? Kalau kita serupa dunia, kita tidak bisa tahu apa yang baik. Dan kalau kita jadi serupa dunia, kita tidak tahu apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kemudian ayat 1, mari kita lihat ayat 1. Ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti ada persembahan yang tidak hidup. Berarti persembahan serupa dunia, persembahan yang tidak hidup. Kemudian ada persembahan tubuh yang kudus. Berarti ada persembahan tubuh yang tidak kudus. Kemudian ada persembahan tubuh yang berkenan kepada Allah. Tapi berarti ada yang, kalau misalnya begini, seluruh dunia itu cuma hitam, maka tidak akan disebut yang hitam. Betul? Semua leper warna putih, saudara tidak akan bilang ambil kembali leper yang warna putih, karena semua putih. Kalau ada leper hitam, ada leper putih, maka saudara boleh bilang ambil yang putih, supaya jangan ambil yang hitam. Karena ada rupa dunia dan rupa Kristus, jadi rupa-rupa, bukan? Ada 2 rupa paling kurang. Jadi kalau ada 2 rupa, maka pakai kata yang mana? Jadi kalau di gereja kita yang punya mobil wuling ada enggak? Wuling ada. Nah, di Amerika kemarin itu tisu di oto wuling. Saudara, kalau ada cuma 1 oto wuling, maka saudara tidak akan bertanya, malah oto wuling yang mana? Karena wuling cuma 1. Tapi kalau ada 2 wuling, 1 wuling dan 1 wuling sekali, maka saudara akan tanya, wuling yang mana? Wuling yang merah misalnya, yang biru. Kalau ada keserupaan itu ada 2,
maka pakai kata yang mana? Yang serupa Kristus. Yang mana? Yang serupa dunia. Supaya waktu kita mencari barang itu, kita bisa mudah membedakan, oh yang serupa dunia konten itu DP model begini. Jadi ketika kita tahu serupa dunia model begitu, kita tidak akan salah, atau kita sudah pakai tapi kita tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Halo? Mau serupa Kristus? Ditolong, dibantu dengan cari tahu apa yang serupa dunia, bukan untuk mengikutinya, tetapi untuk mempertajam apa yang namanya kemampuan sense of discerning, kemampuan kepekaan untuk membedakan itu lebih tajam. Orang kalau lebih tajam membedakan antara ketoprak dan gado-gado, dia tidak akan ditipu, betul? Walaupun bahannya bersama. Ini apa? Ketoprak. Ini apa? Gado-gado. Bedanya di mana? Yo. Bedanya di mana? Jadi kalau kita bikin ketoprak kita sebut gado-gado, saudara mau marah. Gimana? Oh, ketopraknya kuning semua. Kalau gado-gado hijau semua, warna hijau-hijau. Nah, ketoprak gaya Malalaya. Terlentar yang hijau. Jadi kalau ketoprak dengan gado-gado bisa menjadi relatif, bukan? Relatif artinya tergantung siapa yang buat. Jadi sesuatu yang relatif bisa menipu. Tetapi kalau serupa Kristus dan serupa dunia itu jelas garisnya artinya jelas bakatnya, maka kita bisa membedakan. Kalau kita bisa membedakan, kita mudah memilih. Halo, ini hitam atau abu-abu ini? Ya, ini hitam atau hitam? Tidak semua hitam itu hitam, tidak semua putih itu putih, karena ada putih ke biru-biruan, dan ada putih ke kuning-kuningan, dan ada kuning ke biru-biruan. Jadi warna itu ada standar. Pakai digital itu standar ya. Magenta misalnya ya. Kalau magenta namanya magenta, semua magenta sama. Kemudian apa lagi? Cyan, semua cyan itu sama. Kemudian apa lagi satu? Yellowstone, yellow and black. 4 ini warna standar printer. Jadi kalau sudah merah, langsung dibilang merah yang magenta. Tidak ada merah lain. Tidak ada merah, tidak ada merah kebiru-biruan. Nah, kemudian ada biru kemerah-merahan dan sebagainya. Karena standarnya ada jelas. Keserupaan Kristus dan keserupaan dunia, dua hal ini berbeda total. Katakan amin. Sehingga kalau dicampur untuk keadaan-keadaan tertentu, orang yang tajam, minta maaf saudara-saudara ya, kalau anak kecil usia 6 bulan misalnya, 6 bulan, antara sereal dan nya sendiri dia bisa bedakan? Dia campur, plak. Jadi yang harus inisiatif bekerja keras adalah orang tua yang menjaganya. Nah, saya berusaha untuk membantu diri saya sendiri dan membantu saudara dan kita semua dalam rangka apa? Jangan ini jangan ini sereal dengan dan campur, kita tidak bisa bedakan. Tapi orang dewasa bisa bedakan dari mana? Baunya spesial kalau yang satu ini. Haleluya, spesial banget dia. Tapi kalau orang yang levelnya indra belum kenal, maka dia tidak bisa mengindrai dengan benar. Betul? Dia tidak bisa mengindrai dengan baik. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, saya ingin tunjukkan dulu serupa atau satu tujuan dengan dunia di Perjanjian Lama, artinya seperti orang Israel yang sedang menuju tanah Kanaan, tapi bergaya hidup dan bertujuan hidup seperti orang Mesir. Sampai di sini Pak. Seperti orang serupa dunia itu seperti di Perjanjian Lama, orang Israel kan destinasinya tanah Kanaan. Tetapi sepanjang perjalanan mereka diwarnai dengan agenda untuk kembali lagi ke Mesir. Dan ini adalah sesuatu yang telah membuat sekian banyak bangsa Israel mengalami hal fatal.
Itu di bilangan 11 sampai bilangan 13. Jelas saya punya pembacaan sampai di bilangan 14. Pembacaan Alkitab harian pribadi yang ke-9. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Coba lihat. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Kita lihat bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, serupa dengan Mesir, serupa dengan dunia. Itu analogi berpikirnya sama dengan orang Israel berjalan menuju Mesir, berjalan menuju tanah Kanaan, tapi berpikiran, berpola pikir, punya tujuan yang berbeda. Itu tujuan mereka pengen kembali ke Mesir. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Karena jangan salah baca Tabera. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka dan banyak yang korban di sini. Kalau saudara salah baca pakai aksen apostrof di belakang, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Karena persoalan bersungut. Saudara, memang perjalanan menuju tanah Kanaan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi jangan lupa ada tiang awan, ada tiang api, ada mana, ada nama Tuhan. Israel kalau berjalan itu ada pasukan Yehuda di depan, pasukan Ruben, pasukan Naftali di kanan dan kiri, dan pasukan daripada Efraim, pasukan dari Gad dan Asia, dan ada pasukan orang Lewi paling belakang. Mereka seperti kotak berjalan, di tengah-tengahnya adalah tiang awan dan tiang api. Siapa yang bisa mengalahkan bangsa bangsa mana yang memiliki Allah sehebat itu? Maksud saya, yang penyertaannya seperti kalau saudara memegang tiang listrik. Tuhan itu bisa seperti itu, bisa terasa langsung. Bangsa mana yang Allahnya sehebat Israel? Laut dibelah. Saudara biasa belah kayu, ini belah laut. Bagaimana bisa? Bisa. Sampai mulut Korah, Datan dan Abiram buka. Karena sebelum laut terbelah, Korah, Datan dan Abiram dan pasukannya yang nanti pada waktu ke depan, bumi terbelah karena gaya hidup mereka mau ke tanah Kanaan, tapi pikiran selalu pengen balik. Korah dan nanti telah terbuka laut kosong, baru Korah, Datan dan Abiram itu buka. Sebelum laut terbuka, dia bilang kepada orang-orang, lihat, apakah kurang kuburan di Mesir? Apakah kurang itu tempat-tempat orang memasukkan mayat-mayat di Mesir, sampai kita dibawa oleh Musa si pemimpin tidak tahu dari mana ini. Kemudian kita sampai di sini dan lihat di belakang ada Firaun, di kiri kanan ada bukit, ada jurang, di depan ada laut. Apakah kurang kuburan? Ini Tuhan marah sekali di Bilangan pasal 11. Memang saudara di depan ada laut, tapi jangan lupa Israel itu ada arti kata Israel, saudara tahu? Yisra, is dan Israel itu artinya pangeran pemenang dari Allah. Israel sebenarnya bahasa Israel tidak dibaca Israel, Yisrael. Nah, dia putra pangeran pemenangnya Allah. Jadi kita lebih dari pemenang. Tapi kita bisa kalah oleh karena kita serupa dunia dalam hal mulu. Halo, memang jalan ini tak selalu mudah. Dan saya selalu menjaga mulut saya karena memang lidah, mulut, bibir, gigi ini alat-alat sistem pengucapan ini, bukan pengucapan bulan Juli, pembuat produksi kata dan kalimat ini kalau sebut lidah, bukan cuma lidah yang dimaksud, menyangkut mulut, kemudian nyangkut tenggorokan, pita suara. Ini mulut ini dipakai perwakilannya lidah. Memang lidah tak bertulang, betul? Kalau saudara mau bicara, banyakkan saya dan saudara termasuk
sama saya, banyak kan sudah ngomong baru berpikir, betul? Harusnya berpikir dulu baru ngomong. Tapi kalau kita berpikir baru ngomong, kapan kita bicara? Memang susah. Bicara itu spontan. Tapi Israel hari-hari melihat mujizat. Siapa pernah lihat air di loyang terbelah? Belum pernah kita kan? Ini mereka melihat air laut terbelah. Dan air laut terbelah itu sepanjang laut itu, Laut Merah. Saudara terbelah tidak tahu berapa kilometer. Paling kurang itu dari Manado sampai Manado Tua. Paling kurang. Sepanjang itu terbelah. Dan selama orang Israel jalan lewat itu, lautnya masih terbuka. Dan sampai Mesir tiba di tengah-tengah laut, baru air balik kembali. Saudara bayangkan Tuhan ada buat di depan mata orang Israel. Saya baca di pasal 13 ayat berapa itu pasal 13 atau pasal pasal 11 ayat 31. Coba lihat. Saya punya ayat banyak sekali tapi semoga tidak salah. Oke, bukan. Ayat yang saya siapkan, saya tidak tandai ini. Di mana ada bangsa kacauan. Pasal 11 dengan sebab ayat 4 sampai ayat 4 11:4. Ya, ini. Jadi ayat ini banyak orang mungkin belum pernah baca, tapi saya sudah lama mengerti ayat ini, sudah sering saya baca. Ayat 4. Sama-sama 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Perhatikan, di ayat ini saya menunjukkan pada Bapak Ibu Saudara bahwa rombongan Israel keluar dari Mesir ada 2 kelompok, ada 2 jenis. Ada termasuk kote, ada tak iko kote, bahwa orang-orang bajingan. Kalau saudara punya terjemahan lama, coba buka terjemahan lama. Ada terjemahan lama bilang begini, ini ternyata sudah termasuk Korah, Datan dan Abiram. Mereka punya hati, sebenarnya bukan hati tanah Kanaan, tapi hati Mesir. Tujuan tanah Kanaan, tapi hati Mesir. Itu sebabnya Musa menderita yang luar biasa. Termasuk Harun dan Miriam pernah terkontaminasi oleh karena bangsa ini. Karena Harun kan pernah membuat patung lembu itu karena kelamaan Musa di Gunung Sinai. Orang-orang bajingan. Terjemahan lama, bantuan kalau ada. Maka bangsa kacauan yang di antara mereka itu beringin-inginlah lalu pulang. Maka pada masa itu menangislah Bani Israel katanya, siapa gerangan akan memberi kita makan daging? Bangsa apa tadi? Kacauan. Pengen apa mereka? Pengen pulang. Aku pulang ke Mesir. Saudara, pulang ke Mesir bukan soal lokasi, tapi pulang ke gaya hidup lama. Pulang ke cara, tujuan lama. Orang-orang bajingan, terjemahan lain adalah orang-orang bangsa kacauan. Artinya tujuannya tidak jelas. Saudara, ikut Yesus harus jelas. Saya ikut Yesus harus jelas. Saya mau jadi serupa Kristus. Tidak sekedar ikut dan ikut tanpa tujuan. Dan kalau tanpa tujuan, itu sebenarnya terjemahan lama bilang bangsa kacauan. Artinya dari segi destinasi tidak ada destinasi. Nah, mereka hanya mengalir saja. Musa ke kanan, ke kanan. Musa mengiring, mereka mengiring. Maksudnya ke kiri, mereka ikut kiri. Jadi keadaan ini, saudara, Israel, saya tidak membela Israel. Tapi memang Israel ini bangsa pilihan Allah. Tidak 100% Israel itu menangis gara-gara Israel saja. Tapi kan ada bangsa yang tercampur dengan mereka. Bangsa yang ngikut-ngikut saja, yang neben, ya, yang membonceng. Dan orang-orang bajingan ini, mereka lah adalah biang
kesurutan Israel. Saudara boleh banyak masalah, tapi yang Tuhan benci salah satu yang menjadi serupa dalam dunia adalah bersungut-sungut. Haleluya. Saya sudah lihat orang, sudah lihat kelompok, sudah lihat komunitas yang apa saja ngomongnya negatif, ngomongnya bersungut, selalu melihat kekurangan, selalu melihat masalah, selalu komplain. Saudara, memang kita punya sekian banyak alasan untuk komplain, tetapi kita lebih banyak alasan untuk bersyukur. Katakan amin. Kita mensyukuri kan saya masih hidup hari ini. Kita mensyukuri kita punya nafas, saudara. Kalau saudara bukan karena Tuhan, saudara punya nafas itu mesti dibantu dengan oksigen. Kalau bukan karena Tuhan, saudara punya kaki tidak bisa berdiri atas kaki sendiri. Saudara perlu tongkat. Sudah ada kaki ketiga, kaki keempat. Saudara, kalau bukan karena Tuhan, saudara tidak bisa bicara. Kalau kita suara saudara trouble, ya tinggal mau makan troces misalnya. Coba saudara punya suara masih baik, saudara masih bisa melihat, itu karena saudara punya mata masih normal. Tapi kalau ada yang minus silinder, bukan cuma silinder, blunder, nah lama-lama jadi blunder. Karena semua karena Tuhan. Amin. Katakan amin. Kalau masih bisa hadir hari ini, bisa berjalan, bisa beraktivitas, jangan lupa semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Jadi dari sisi ini, walaupun memang di padang gurun itu panasnya luar biasa, tapi jangan lupa ada tiang awan. Tiang awan adalah payung raksasa. Saudara rasa sejuk di tengah kegersangan dunia ini karena apa? Karena ada payung, ada covering dari Tuhan, dan itu harus dihargai, itu harus dihormati. Karena tanpa itu banyak orang kering kerontang. Saudara, kalau jiwa kering kerontang, kita tidak lama kita akan kolaps. Tapi kalau hari ini masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang namanya bersungut itu ternyata di Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Tuhan sampai turunkan api. Nanti ayat 4 sampai ayat selanjutnya mereka bersungut lagi, bukan? Mereka bersungut soal apa? Kami sudah tidak makan daging. Padahal Tuhan bilang begini, tahu enggak, kamu kan punya kambing domba, ya kan? Israel kan punya ternak kambing domba itu banyak sekali. Kenapa tidak potong kambing dombamu, menang kita daging? Dan Tuhan, maaf saudara, Tuhan lagi emosi. Tuhan kirim burung puyuh seluas 60 km firkan dan setinggi 2 hasta 90 cm di perkemahan Israel. Sampai ruang makan ada burung puyuh, ruang toilet ada burung puyuh. Sudah tidak bisa masuk toilet karena semuanya burung puyuh. Tanpa tidur burung puyuh, semua perkampungan puyuh. Dan kalau burung puyuh bertelur, burung puyuh bertelur semua di area perkemahan. Karena Tuhan, maaf, tanda petik lagi emosi. Tuhan kurang apa? Coba lihat saudara-saudara, ada banyak orang Kristen tapi bergaya hidup dunia. Nah, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit marah. Tidak cukupkah saudara masih hari ini masih ada, masih bernafas, masih saudara ada yang punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan. Ada orang sampai hari ini tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya pekerjaan, tapi mereka mensyukuri hidup mereka karena Tuhan. Ada orang sampai hari matinya tidak dijawab doanya, di Ibrani pasal 11 bagian akhir, mereka tidak bersungut. Tuhan ambil sedikit saja dari kita bisa marah. Kalau kita mau itu pola dunia. Ya kalau pola dunia, saudara punya mental, give me, berikan saya. Tapi pola orang-orang kerajaan Allah, make me, bentuk saya, ubah saya supaya jadi serupa Kristus. Dan kalau kita seperti itu, kita tidak akan bermental orang yang bersungut. Katakan kiri kanan, mari tolong jangan bersungut. Berat boleh berat, tapi segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Katakan haleluya. Kalau saudara mau kuat, jaga mulut ini dari setiap sungutan. Karena pada waktu 12 pengintai di pasal 13, 12 pengintai pergi ke tanah Kanaan, suruh mengintai. Waktu mereka pulang ada 10 yang melaporkan. Lihat mentalnya, karena memang pengen pulang ke Mesir. 2 bilang, Yosua dan Kaleb, no, kita akan memangsa mereka, kita akan mengalahkan mereka. Tapi 10 bilang, tidak, bangsa itu bangsa raksasa. Bahkan bangsa itu memakan penduduknya sendiri. Lihat statement ini tidak masuk akal. Kalau bangsa itu memakan penduduknya sendiri, berarti mereka sudah habis, bukan? Karena mereka
mereka saling makan. Ini laporan dari 10 pengintai. Dan mereka intinya pada waktu mereka berikan laporan itu, saudara tahu seluruh bangsa itu menangis. Yosua dan Kaleb mau bela, mau bicara positif. Mereka mengambil batu melontar termasuk Musa. Lihat spirit ini, saudara, harus kita antisipasi. Memang perjalanan ini tidak selalu mudah. Pelayanan tidak selalu enteng gampang. Tidak selalu Tuhan memperlihatkan tangan yang terulur. Tapi ada waktu kita harus melatih untuk kita jaga hati karena destinasi kita jelas. Kita punya tujuan sudah pasti. Kita pasti masuk surga. Dan selama di bumi kita punya tujuan menjadi serupa Kristus. Dan kita akan berkemenangan di bumi. Karena apa? Israel adalah contoh. Katakan Israel adalah contoh. Kenapa contoh? Sebagian besar dari mereka yang lahir di Mesir, bukan cuma sebagian besar, semua kecuali 2. Kalau sebagian besar 60% mungkin. Semua kecuali 2 yang masuk tanah Kanaan. Cuma siapa? Maksudnya begini, yang lahir di tanah Mesir itu Musa dan rombongannya. Kemudian yang lahir di padang gurun itu anak-anak mereka. Yang masuk tanah Kanaan adalah generasi anak-anak, karena mereka berputar 40 tahun, bukan? Satu generasi itu 40 tahun. Jadi generasi kedua yang masuk itu ke tanah Kanaan plus Yosua dan Kaleb, termasuk Musa juga tidak. Jadi saudara-saudara, kalau saya bilang setengah dari mereka atau semua dari yang keluar dari tanah Mesir, yang pernah menginjak tanah Mesir, itu semua kecuali 2. Semua mereka punya mayat bergelimpangan di padang gurun. Kalau arkeolog mencari, mereka masih bisa ditemukan di sana. Berapa banyak? Paling kurang 600.000 pejalan kaki, total 3 juta orang. Dan mereka ini hanya karena mengikuti pola Mesir, pola dunia. Kita punya tujuan dan kita tidak selamanya tinggal di bumi. Kita di bumi sementara. Kita di bumi ditetapkan Tuhan. Mengapa kita masih ada di bumi? Supaya kita jadi serupa Kristus dan berkemenangan di bumi. Supaya Tuhan punya nama bukan cuma dihormati di sorga, tapi di muka bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi keserupaan Kristus itu penting dan kita tidak boleh jadi serupa dunia, karena serupa dunia itu berbahaya. Berbahayanya mana? Contoh Israel, coba kita 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6 mungkin mulai. Saya sudah catat di sini. Bagaimana? Ya. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita Israel, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bersungut itu di mata Tuhan itu jahat. 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala seperti waktu Harun membuat lembu. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Saudara, ini percabulan ini menyangkut LGBT, wanita dengan wanita, pria dengan pria, atau transgender. Dan ini telah membuat berapa orang tewas? Kelompok ini yang tewas 23.000 orang. Hati-hati dengan LGBT karena Tuhan tidak suka. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan dengan mengatakan, bisakah Tuhan beri kita makan daging? Bisa. Tuhan bilang sampai kata itu kan, kalau yang api tabera, kalau yang makan kibrot ta'awa. Kibrot ta'awa. Daging masih di leher, Tuhan hukum mereka dan yang mati sekian banyak gara-gara kemasukan nafsu rakus. Saudara, kata rakus memang agak kasar, tapi kita harus belajar dari sini. Yang kita kejar bukan makan dan minum. Katakan amin. Kerana adalah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Masih bersemangat.
Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dan dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ulang 10. Dan ini diulang, saudara ya, diulang. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dan dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saya masih ingat di Perjanjian Baru, Herodes kalau terlalu banyak bicara, kalau malaikat datang tampil di Perjanjian Baru, malaikat datang. Jadi menjadi serupa dunia adalah ketika kita terjebak dengan gaya hidup Israel yang tujuannya ke tanah Kanaan, tapi pikirannya masih pikiran Mesir, pengen kembali ke Mesir. Haleluya, Roh Kudus yang jelaskan di hati kita. Komplain, sungutan, saudara-saudara, adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka, sampai Tuhan mengingatnya dengan sebuah monumen yang namanya tempat diberi nama Tabera dan Kibron Ta'awa. Bahkan satu yang monumental, gara-gara pikiran yang salah tentang tanah Kanaan, 10 pengintai punya laporan, maka Israel dibuat harus melewati padang gurun 40 tahun berputar-putar sampai satu generasi, kecuali Yosua dan Kaleb itu binasa, baru mereka masuk tanah Kanaan. Betapa seriusnya kalau kita tidak boleh serupa dunia. Jangan bersungut. Katakan bersama saya, jangan bersungut. Kiri kanan bersungut, bro. Haleluya. Yang kedua, dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Jadi yang pertama, serupa, satu tujuan dengan dunia di Perjanjian Lama, maksudnya seperti orang Israel sedang menuju tanah Kanaan, tapi bergaya hidup, berpola pikir dan pengen kembali ke Mesir, dan akibatnya fatal. Akibatnya apa? Fatal. Oke, sudah fatal, gagal, dan seterusnya. Nah, yang kedua, serupa. Kalau yang pertama satu tujuan, sekarang serupa dengan dunia di Perjanjian Baru. Artinya orang Kristen, saya ambil ayat Roma 12, 17, 21. Roma 12, 17 sampai 21. Coba lihat ayatnya. Haleluya. Roma 12, 17 sampai 21. Mari kita lihat. Ayat ini sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara, karena di ayat adalah ayat yang ditekan oleh Paulus di jemaat kota Roma. Saya ingin saudara ingat bahwa Mesir dan Roma itu sama dalam hal spirit. Mari kita baca, 2, 3. Janganlah membalas 18. Hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam kedamaian dengan semua orang. 19. Saudaraku yang kekasih, semua baca. Janganlah kamu sendiri apa? Menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20. Tapi jika saudara melapar, maka jika ia haus, maka dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menemukan bara api di atas kepalanya. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini pembahasan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini satu khotbah panjang ya. Jadi kita tidak boleh tangkap sembarang, karena dengan salah tangkap mereka injak-injak terus kita di kepala sampai mati, kita diam saja begitu. Jadi jangan salah tangkap ini ya. Ini ada penjelasannya panjang. Tapi intinya, tahu tidak kota Roma? Saudara yang tahu kota Roma, ibu kota dari Italia. Nah, kota Roma di zaman Paulus tulis ini adalah pusat kebudayaan dunia beradab seluruh dunia, dan penguasa Romawi waktu itu adalah kekaisaran terbesar sampai di waktu Yesus mati kan pasukan Romawi loh. Kenapa pasukan Romawi? Karena pasukan Romawi berkuasa Eropa, Asia Timur sampai Afrika Utara.
itu dunia peradaban zaman itu, Roma itu adalah pusat kebudayaan, pusat militer, pusat ekonomi, pusat pemerintahan, pusat dari filsafat, pusat dari segala perekonomian, dan pusat dari segala pusat. Nah, di dalam kebudayaan kota Roma, di sana ada Kristen yang hidup. Orang Kristen yang hidup dengan pola dan budaya Kristen. Itu sebabnya masih ingat ada seorang kaisar bernama Kaisar Nero. Nero, saudara. Ini kaisar saking jahatnya tidak ada orang di zaman kita dikasih nama Nero. Ya, hampir sama Herodes. Kecuali Blackie pertama ada nama Nero. Kenapa? Nero ini adalah salah satu kaisar yang gaya hidup adalah apa bahasa canggihnya orang yang cuma kesenangan yang dia kejar. Ya, saya dapat hedonisme. Hedon itu kesenangan diri. Apa saja dia lakukan demi kesenangan diri. Satu waktu karena hobinya nonton teater, jadi Nero tidak sadar kota Roma tiba-tiba terbakar. Dan karena kebakaran itu Nero tuduh yang bakar itu orang Kristen. Bayangkan kejahatan. Gara-gara dia kelalaian menjaga kota Roma, kebakaran terjadi. Pemadam kebakaran mungkin juga dia ajak nonton waktu itu. Jadi pada waktu terjadi kebakaran, kota Roma itu hampir habis semuanya. Dan dia membuat satu opini bahwa ini yang membakar orang Kristen. Sehingga seluruh Kristen yang ada di kota Roma itu dikejar-kejar, bahkan dimasuk dalam amphitheater yang dimana ada singa-singa dan orang Kristen taruh di tengah dan mereka dilepaskan. Singa yang dilepaskan dan orang Kristen tinggal berdoa sambil menangis, berpelukan satu dengan yang lain, ya seperti Teletubbies berpelukan. Kenapa? Tidak bisa apa-apa. Dan mereka dijadikan oleh Nero yang jahat ini. Memang Nero itu kita harus berubah dari Nero to Zero dan menjadi hero. Haleluya. Nero yang jahat ini mengambil orang-orang Kristen itu, dia tusuk pakai bambu dari bawah sampai kepala dan dia celupkan ke dalam ter aspal. Kemudian dia pasang itu sebagai lampu sepanjang kota Roma. Bukan main kalau Tuhan ada alami itu. Nada Nero, Pak Nero angko. Saudara bisa terima kejadian-kejadian seperti ini kalau saudara ketemu Nero? Nero, aku tahu apa yang kau perbuat, kau sendiri tidak tahu, maka saya ampuni kamu. Kalau ayat itu dibawa ke konteks Nero, hanya orang tidak akan sanggup mengampuni. Haleluya. Tapi kita tidak mau serupa dunia, bukan? Apa itu alasannya? Makanya ada doa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kalau ada pencobaan, jangan mana, lari. Haleluya. Orang benar kalau lihat kata dia lari. Nanti lagi, cek. Orang benar kalau lihat malapetaka dia lari. Jangan store muka, store diri. Ayat ini bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Masih ingat zaman dulu ada zaman tes gladiator, masih ingat? Gladiator itu orang diadu dombakan seperti sebuah tontonan. Kalau ada penumpahan darah, itu kaisar-kaisar itu puas dengan apa? Adanya kejahatan, adanya penumpahan darah. Bayangkan saudara kalau kejahatan ini terjadi di sekitar kita, apa yang saudara akan buat? Saya ingatkan, jangan serupa dunia. Jangan serupa dunia. Apa yang serupa dengan dunia? Sedangkan orangnya nak bikin jahat, orang balas dengan jahat. Apalagi orang bikin jahat, orang balas dengan kejahatan pangkat 7. Tapi kita, saudara, biarlah saudara ada beberapa yang Tuhan punya yang hak Tuhan yang tidak boleh diambil. Salah satu hak Tuhan adalah pembalasan, bukan hak kita. Adalah pembalasan. Ulangi, pembalasan bukan hak kita. Sama itu seperti persepuluhan, itu bukan hak
itu pembalasan juga bukan hak kita. Jangan ambil. Jangan ambil pembalasan untuk dirimu karena Tuhan yang punya itu. Kok? Orang bikin yang orang itu barol-barol kontrol mati-mati. Memang tidak ada jalan lain, saudara, kita pikul salib. Kita menderita karena kita tidak mau serupa dunia. Dalam hal balas jahat dengan jahat. Yang repotnya orang tidak buat jahat, kita buat jahat pada orang itu. Itu lebih parah dari dunia. Kalau orang dunia, orang buat jahat, dia balas dengan jahat. Lebih parah lagi orang baik, kita bahagia dengan kejahatan. Lebih parah dari orang dunia. Sampai setan pun marah kalau gitu. Haleluya. Haleluya. Di kota Roma, sudah tahu siapa mati di sana? Paulus mati di sana. Petrus mati di sana. Dalam salib bukan salib normal. Kejahatan dari orang Romawi kalau menghukum menjahat, mereka pakai 3 bentuk salib. Salib X, salib T, dan salib-salib. Nah, salib yang biasa. Salib itu, kemudian salib T tanpa kepala, dan salib X. Terus disalib, kepala di bawah. Bukan main. Kalau penjahat disalib kepala di bawah, ini rasul disalib kepala. Kepala di bawah. Ini satu keadaan, dan kota Roma adalah pusat dari kejahatan. Sampai Tuhan bilang semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, ditulis di surat Roma. Amin. Tidak ada yang mencari Tuhan, tulis di surat Roma. Sehingga di surat Roma juga ditulis persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, di kota Roma ini, saudara-saudara, pola hidup dunia itu yang namanya selebrasi, selebriti, selebabivi, semua lengkap di sana. Orang punya istri 3, 4, 5 bukan karena istilahnya poligami di zaman 500 tahun sesudah Masehi. Di zaman kota Roma, mereka memiliki istri di rumah dan mereka memiliki sesuatu yang lain di luar. Dan itu bagi mereka wajar biasa. Suami sudah punya istri lagi di luar. Itu di kota Roma dilegalkan. Haleluya. Itu serupa dunia. Saudara, jangan simpan sesuatu dalam hati tentang suami orang, istri orang. Katakan amin. Karena itu gaya yang telah ada di kota Roma. Dan mereka diam-diam dan tidak ada yang konfrontasi mereka. Di gereja ini saya minta jangan. Katakan amin. Karena apa firman Tuhan bilang, tidak boleh serupa dunia. Halo, tidak boleh serupa dunia. Atau menginginkan sesama. Haleluya. Sesama itu artinya sama-sama laki-laki, sesama-sama perempuan. Itu pola dunia. Dan itu akan binasa bersama dengan dunia. Yang ketiga, haleluya. Masih bersama saya, bilang haleluya. Tidak serupa dunia. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Katakan haleluya. Dari manakah datangnya lintah? Bukan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 3. Atau kamu berdoa juga. Ini pola-pola serupa dunia ya. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, bro. Sebab apa yang kamu minta itu di doamu itu, isi doamu itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan ayat 4, hai kamu, sama-sama 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahu kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh. Nah, ayat ini jelas bagi saudara. Kalau yang jelas bilang jelas. Bahwa bersahabat dengan dunia. Sahabat dengan dunia artinya saya pakai istilah satu gaya dengan dunia.
Satu cara dengan dunia. Kalau dunia begitu, kita begitu. Kata serupa itu conform, artinya serupa satu model sesuai cocok dengan dunia. Nah, kalau kamu mengasihi dunia, sahabat dunia, pasti saudara kalau kita sahabat dunia, kita serupa dunia, Pak. Halo, kita kan masih hidup di dunia, Pak Kepala. Iya, memang kita tidak akan meninggalkan dunia. Sebab kalau kita tidak bersahabat dalam pengertian, sudah tidak boleh satu kantor, sudah tidak boleh dalam satu sekolah, tidak boleh dalam satu lingkungan komunitas. Bukan soal itu, tapi soal gaya hidup. Haleluya. Kalau begitu kita sudah tidak boleh satu mikro, tidak boleh satu bus, tidak boleh satu kapal. Bukan soal gaya dan cara hidup, tidak boleh satu. Katakan amin. Artinya kita menjadi sohib, sahabat. Persahabatan bagai kepompong, katanya. Maksudnya apa itu? Mengubah olah menjadi kupu-kupu. Harusnya saudara harus bersahabat bukan dengan dunia, karena saudara akan berubah menjadi kupu-kupu dunia. Betul. Kita harus bersahabat dengan Tuhan. Karena, katakan karena, bersahabat dengan dunia sama dengan tidak mungkin menjadi sahabat Tuhan. Ulang, bersahabat dengan dunia tidak mungkin menjadi sahabat Tuhan. Atau kata ini bilang, jadi sahabat dunia sama dengan menjadi musuh Allah. Kalau saudara menjadi sahabat Allah berarti musuh dunia. Bukan orang-orang di jalan jadi musuh kita, tetapi gaya, cara berbisnisnya, cara bekerjanya, cara bergaulnya, cara hidupnya, atau cara berdagangnya, cara menaik pangkatnya, cara mendapat untungnya harus berbeda. Katakan kita beda. Sama-sama kita beda. Kalau saudara tetap dengan gaya yang sama dengan dunia, saudara-saudara, kamu hobi apa? Berenang, berarti karena banyak gaya kan? Gayanya kupu-kupu, gaya dada, dan lain-lain. Gaya yang saudara gunakan dengan cara yang sama dengan dunia, tidak bisa saudara menganggap bahwa saudara sekaligus menjadi sahabat Allah. Sahabat Allah berarti sama dengan, ini kalimat matematika. Sahabat Allah sama dengan musuh dunia. Sahabat dunia sama dengan musuh Allah. Berarti sahabat Allah tidak sama dengan sahabat dunia. Sahabat dunia tidak sama dengan sahabat Allah, karena keduanya berbeda, bertentangan. Haleluya. Jadi maksudnya kenapa kita diminta untuk tidak serupa dunia, ini salah satu alasan. Mengapa kita diminta, Tuhan tuh terlalu sibuk sekali urus hidup, terlalu masuk campur, terlalu masuk ke bagian-bagian dia joget orang hidup menurut orang bicara. Enggak, serupa dunia itu membuat akibatnya serius. Serupa dunia akibatnya serius. Katakan akibatnya serius. Seriusnya di mana? Kita menjadi musuh Allah. Halo. Bisakah kita sekaligus musuh Allah? Bisakah sekaligus kita menjadi sahabat Allah dan sahabat dunia pada titik apa? Pada waktu yang sama? Tidak bisa. Bisakah minyak menyatu dengan air? Tidak bisa. Selalu minyak akan ada di atas, air akan di bawah. Itu hukumnya. Persahabatan dunia menjadikan kita musuh Allah. Persahabatan dengan Allah menjadikan kita musuh dunia. Bukan musuh orangnya, tapi musuh gaya hidupnya, caranya. Saudara mau hidup berkemenangan? Jadilah sahabat Allah. Jadilah orang yang akrab dengan Tuhan. Dengan cara sederhana, pembuktian terbaliknya, kalau dibuktikan bahwa saudara bersahabat dengan Tuhan, tidak bersahabat dengan dunia. Amin. Dalam mencari nafkah, kita tidak sama dengan dunia. Kita sama dengan apa yang Tuhan mau. Dan kalau begitu kita sahabat Allah. Dan kalau Allah mengasihi sahabat kita, maka Dia mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Jadi saya tahu, kenapa saya tidak boleh serupa dunia? Karena waktu saya serupa dunia, tapi kepala Tuhan kan masih hidup di dunia. Iya, kita masih ketemu dengan orang-orang dunia. Iya, kita masih satu kantor dengan orang dunia. Iya, yang dimaksud bukan tidak lagi ketemu dengan mereka. Sebab kalau dimaksud tidak lagi ketemu dengan mereka, maka kita harus berpindah bumi yang baru.
Kita harus cipta bumi yang baru, tinggal di dunia yang berbeda. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Kan ku cari dunia yang lain, tapi tidak bisa begitu. Masih tetap di bumi yang sama, tapi gaya hidup harus berbeda. Cara berbisnis harus berbeda. Kalau sama, engkau adalah musuh Allah, bukan engkau, mereka adalah musuh Allah. Katakan amin. Yang keempat, kita diminta jangan serupa dengan dunia, karena kalau kita serupa dengan dunia, maka 1 Yohanes 2:15-17, 1 Yohanes 2:15-17, ada kita lihat 1 Yohanes 2:15-17. Kenapa kita diminta untuk tidak serupa dunia? Karena kalau kita serupa dunia, ini soal satu karakter, ya. Dengan dunia kita akan ikut binasa bersama-sama dengan dunia ini. Saya tahu ini mungkin lupa berlibat mereka. Haleluya. Kemudian ayat 15. Sama-sama 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sampai situ dulu. Nanti siap 16 dan 17. Mengasihi dunia sama tadi bersahabat dengan dunia. Sama bersahabat dan mengasihi dunia. Dan kalau itu ada, ini lebih ke arah kasih. Kalau saudara mengasihi dunia, ayat ini yang bilang apanya Bapa yang tidak ada pada kita. Kasih Bapa tidak ada dalam kita, karena kita mengasihi dunia. Ada ayat mengatakan kita tidak dapat mengabdi dan mengasihi pada dua Tuhan. Pasti kita akan pilih salah satu, pada Tuhan atau Mammon, dunia atau Bapa. Kalau kasih dunia ada pada kita, kita cinta dunia, kita maaf, bukan kita. Orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan tapi mengasihi dunia, itu ayat ini yang bilang kasih Bapa tidak ada di dalam konten hatinya. Jadi prinsipnya, ini firman adalah makanan roh kita. Rohmu bilang terima kasih Tuhan, saya dapat makanan hari ini. Saya punya indera roh makin tajam. Mengasihi dunia kote. Nah, kalau kata kote artinya konfirmasi. Wah, ternyata mengasihi dunia membuat kasih Bapa tidak ada dalam kita. Walaupun mulut kita ngomong, tidak pakai kita. Walaupun mereka ngomong, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tapi kalau mengasihi dunia juga, maka kasih Bapa yang kau maksud tidak ada. Setuju dengan saya, katakan amin. Apa yang ada di dalam dunia yang saudara kasih? Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yang dikasih orang, apa? Yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mungkin engkau, ayat 16 masih, mungkin seseorang belum atau tidak lagi hidup dalam keinginan daging, tapi dia punya keinginan mata dan bisa tahan. Dia tidak bisa lihat diskon 70%. Haleluya. Serta keangkuhan hidup, tidak mau keluar rumah kalau tidak lengkap semuanya. Keangkuhan hidup itu gaya hidup, pengen pengakuan orang. Saudara-saudara, yang paling penting adalah pengakuan Tuhan. Amin. Walaupun kita tetap harus rapi, berdandan, jangan malu-maluin, tapi jati diri kita adalah pengakuan Tuhan lebih penting. Keangkuhan hidup, yang lain mungkin tidak bermasalah. Keinginan mata tidak bermasalah, keinginan daging tidak bermasalah. Bagaimana kita pakai keinginan mata? Kita sudah dapat pontar-pontar, mari kita selalu di HP. Nah, keinginan mata sudah bisa, tidak kemana-mana juga bisa. Nah, keangkuhan hidup, katakan bersama saya, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu adalah konten daripada apa yang ada dalam dunia. Kalau saudara pengen mengasihi dunia, keangkuhan hidup artinya maaf, jangan tersinggung. Katakan bersama saya, jangan tersinggung. Jangan pamer berkat. Jangan pamer berkat. Jangan pamer prestasi. Karena apa? Semua karena Tuhan bisa diambil begitu saja, bukan? Jadi kalau orang lain yang expose tentang kita, ya puji Tuhan. Memang ini gampang-gampang susah. Orang kan tidak tahu motif hati kita, kan? Tapi saudara,
tahan diri, jangan bermegah dengan cara dunia. Karena ada bermegah, bukan megah, megah. Megah itu ada cara dunia, ada cara Tuhan. Bermegah karena Tuhan itu berbeda dengan bermegah karena dunia. Mari saya kasih contoh. Bermegah karena Tuhan ingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa Tuhan kita telah mengangkat kita, membuat kita kuat, membuat kita diberkati, membuat kita dibela. Tapi dengan cara dunia, Onilia cuma Oni boleh, Onilia cuma Oni yang punya. Ini cara dunia yang harus dibedakan. Bermegah boleh, tapi bermegah di dalam Kristus. Saya bangga karena saya milik Kristus. Saya bangga karena saya diselamatkan oleh Kristus. Saya bangga karena hidupku bagi Kristus. Saya bangga itu bermegah dalam Kristus. Tapi keakuan hidup, saudara yang tahu isinya. Kalau tahu bisa membedakan hatimu sendiri. Katakan haleluya. Jadi ketika ayat 17, kalau kita diminta tidak serupa dengan dunia, tidak satu karakter dengan dunia, itu ada alasan ayat 17. Dan sama-sama 2-3. Dan dunia ini sedang fade away, lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Kata sedang lenyap itu kalau saudara mau mengerti, lawannya adalah hidup selama-lamanya. Orang yang hidup dengan mengasihi dunia, akibat satu tadi, kasih Bapa tidak ada dalam orang. Dan akibat yang lebih fatal, bahwa orang itu bersama dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Dan itu sebabnya Tuhan bilang jangan serupa dunia. Karena kalau Lot tidak didatangi oleh malaikat suruh keluar dari Sodom dan Gomora, maka dia sama-sama dengan Sodom dan Gomora. Saudara binasa di sana. Cuma karena Tuhan bilang kalau ada 10, Abraham tawar, kalau ada 10, Tuhan bilang tidak cukup 10, cuma 4 mungkin. Maka mereka ditarik seperti puntung. Kalau Tuhan tidak bawa, malaikat tidak bawa keluar, Lot sudah korban sama-sama dengan dunia. Dan kalau hari ini kita diingatkan, jangan serupa dunia, Tuhan punya maksud. Katakan amin. Berapa banyak kali banjir bandang bisa datang, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan tercover. Ada bencana bisa datang, tapi orang-orang yang mengasihi Bapa akan terlindungi. Ada sesuatu kesulitan ekonomi bisa datang, tetapi orang-orang yang cinta setulus-tulusnya kepada Bapa di sorga, tidak cinta dunia, Tuhan yang akan melindungi mereka. Tuhan akan menjaga kita. Keuntungannya ini, dunia akan lenyap, tapi kita akan hidup selama-lamanya. Hidup bukan cuma di sorga, tapi hidup benar-benar hidup di bumi. Haleluya. Yang kelima, Dua Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Nah, ini khusus untuk saudara-saudara. Saya ingatkan saja, supaya jangan salah ya. 2 Korintus 6 14 sampai 18. Saya mohon bantuan saudara baca. 2 Korintus 6 14 ayat sama-sama semuanya. Anak-anak muda apalagi baca 2-3. Ya, ayat 15 Pak Robi. Ayat 15, bersamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Yes. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yes.
Katakan haleluya. Yang kelima, mengapa Tuhan minta jangan serupa dunia? Kalau kita tidak serupa dunia dalam satu prinsip, yaitu kita berpasangan dengan orang-orang. Di jemaat Korintus banyak jemaat, maaf ya langsung to the point ini ya, berpacaran dengan orang tidak seiman. Berpacaran dengan orang tidak seiman. Sudah malah nanti kita bawa jiwa. Jangan korbankan cintamu dengan pelayanan bawa jiwa. Karena pelayanan bawa jiwa dengan cinta itu berbeda. Katakan amin. Jadi cuma atas nama cari jiwa, saya tidak dukung gitu. Kalau saya pribadi tidak dukung. Karena sedangkan sama-sama anak Tuhan cari jiwa dan dapat. Haleluya. Betul? Apalagi satu kaki. Coba saudara tarik roda, satu sapi, satu anjing, satu kambing, satu sapi, satu kambing. Coba tarik satu roda. Hasilnya apa? Yang stres yang mana? Yang stres yang roda. Sedangkan satu iman, sama-sama hamba Tuhan menikah, masih banyak pergumulan satu karontada. Apalagi saudara bilang, oh nanti kan saya bawa dia. No, tidak ada cerita. Ayat ini bilang jangan kamu jadi pasangan yang tidak seimbang. Kamu pelayanan, dia keluyuran. Bagaimana? Haleluya. Kamu cinta Tuhan, dia cinta dunia. Maka kita akan melahirkan anak-anak yang cinta dengan Tuhan, cinta dengan dunia. Betul? Jangan spekulasi. Jangan spekulasi dengan cintamu. Karena kalau kita ini cinta sejati, kenapa ada orang bisa menikah 2 kali? Kalau cinta sejati itu ada. Betul? Orang bisa menikah sampai 3 kali. Udah ini cinta sejati. Cinta itu karena selalu bertemu mungkin, kalau kamu sudah sempat. Tapi kalau, maaf ini kan saya sebagai orang tua rohani, menggadaikan imanmu dengan pasangan yang tidak seiman, resikomu di hidupmu itu berat. Halo, ibu-ibu yang punya suami, minta maaf, yang masih kurang bersemangat pergi ke gereja, ringan tak hidupmu? Berat tak hidupmu? Berat. 1, 2, 3, 4. Jangan gadaikan cintamu hanya, jangan gadaikan imanmu gara-gara cinta. Haleluya, sesal, sesama pendeta, sama-sama STH, masih bisa balik buku, apalagi spekulasi. Yang anak-anak muda katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Wah ini kalau masuk campur tapi hidup. Ya karena jemaat di sini, kalau jemaat tempat lain saya tidak urus, ya kan? Saya tidak, saya punya. Kita tidak serupa dunia, supaya jangan Tuhan bilang aku tidak tertarik jadi bapakmu. Kan ayat ini yang bilang. Ayat berapa itu? 18. Aku tidak tertarik jadi Allahmu, tertarik jadi bapakmu. Kamu bilang bapak kami di surga. Bapak yang mana kamu maksud? Karena kamu mau ambil pasangan yang tidak seiman. Pasangan yang menurut selera kamu, tidak mau mempertimbangkan selera Tuhan. Aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Karena mementingkan perasaan Tuhan lebih penting dari perasaan kita. Katakan amin. Amin. Ulangi, lebih penting mementingkan perasaan Tuhan daripada perasaan kita. Kan perasaan itu area cinta adalah area perasaan, bukan? Dan kalau kita jadi korban di sana, betapa sia-sianya pelayanan kita selama ini. Kita di altar, kita di mimbar, kita untuk Tuhan, kita hidup bagi Kristus. Tapi oleh karena sesuatu itu, ingat, Simpson itu bertemu Delila adalah sebuah sesuatu yang Tuhan tidak suka. Simpson ketemu Delilah. Seharusnya saudara-saudara, untuk yang masih lajang, pilih yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Kalau dia sendiri saja tidak suka ibadah, bagaimana dia jadi pasangan yang seimbang? Haleluya. Kalau dia tidak pentingkan Tuhan, bagaimana dia menjadi pasangan yang akan menopang iman kita? Haleluya. Nah, mudah bilang di gembala ini, saya berpikir mungkin bisa disalahpahami hari ini, tapi saudara akan mengerti satu saat apa yang saya bilang ini adalah kebenaran. Amin. Yang keenam, kalau
serupa dunia. Saudara yang mau sukses bilang haleluya. Yang mau diberkati bilang amin. Saudara yang mau diberkati, mau sukses, walaupun itu bukan tujuan, ingat baik-baik Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Lihat, apa yang kita harus buat, karena Tuhan ingatkan, jangan serupa dunia, itu ada alasan. Haleluya. Berbahagialah sama-sama. 2, 3. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak hidup dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara bahwa sukses, berhasil, jangan serupa di ayat 1. Ayat 1 apa? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Boleh Pak Bro, sekali-sekali Pak Bro, asli suami dan tahu, asli istri dan tahu. Boleh chatting-chatting, ya say hello, semua diam-diam kan bisa dihapus, ya kan? Yang suka hapus-hapus chatting bilang haleluya. Ya, karena ada fasilitas itu toh. Jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik nasihat orang fasik. Yang kita kan masih manusia, bro. Itu nasihat orang fasik. Yang lain juga gagal, kita gagal sekali-sekali. Kenapa? Itu nasihat orang fasik. Kita tidak boleh berharap sukses tapi mengikuti nasihat orang fasik. Kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa ini saudara bukan hanya perbuatan, pikiran. Amin. Dan yang terakhir, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sampai hari ini saya tidak tertarik duduk kumpul dengan orang-orang yang menceritakan kekurangan orang lain. Saya langsung tarik diri, pisahkan diri, karena saya tahu saya juga punya kekurangan. Saudara jangan kumpul-kumpul atau ngobrol-ngobrol dengan orang yang suka menceritakan kekurangan orang lain, karena itu akan berdampak pada suksesmu. Suksesmu akan terganjal dan ada kejanggalan dan ganjalan sana kalau suka ngumpul bersama para pencemooh. Tahu pencemooh punya isi cerita, keburukan orang lain dinikmati untuk dibicarakan, persis diri sendiri tidak punya keburukan. Dan pencemooh itu sukanya mencari kesalahan orang, dan pencemooh itu tidak pernah mau bercermin. Dan pencemooh seperti ini merasa benar orang lain salah. Kalau saudara duduk di situ, lama-lama saudara akan berubah. Saya ada sebuah peribahasa begini dari bahasa Inggris dia. Saya beritahu dengan siapa dia bergaul, saya beritahu seperti apa dia jadi. Ada bahasa Inggrisnya ya. Beritahu saya dengan siapa dia bergaul tiap hari, dan saya beritahu dia akan jadi seperti apa nanti. Dengan siapa saudara bergaul akan jadi seperti pergaulanmu. Karena kebiasaan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bergaul, berteman, berteman satu kantor dengan bergaul beda. Karena bergaul itu berbagi prinsip hidup, berbagi sesuatu ideologi hidup. Itu tidak boleh. Karena apa? Kalau kita serupa dengan dunia, suksesmu hanya sebuah mimpi. Katakan haleluya. Kalau punya pemimpin, bos, kalau dia bicara soal pekerjaan, dengar. Tapi kalau dia bicara soal ajaran firman, bilang saya punya rumah, saya punya tempat saya makan firman. Ya, karena hubungan kita hanya hubungan kerja, hubungan firman, no. Karena apa? Kita punya, apalagi kalau dia beda agama, ya, jangan dengarkan. Karena kita punya makanan jelas, kita menjadi serupa Kristus. Katakan haleluya. Jadi kita diminta tidak serupa dunia, tidak satu pola pikir. Karena apa? Kalau kita lihat saudara, bergaulan dengan kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Duduk dengan kumpulan pencemooh akan berdampak kepada masa depan kita. Jadi Tuhan sangat beralasan, bukan? Luar biasa, saya punya Tuhan yang melihat masa depan saya. Dengan dia meminta jangan
serupa dengan dunia, agar apa saja yang saya dan saudara perbuat berhasil. Haleluya. Yang terakhir, katakan yang terakhir. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani pada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14. Tetapi manusia duniawi tidak mengerti, tidak dapat menerima, tidak ngeh apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara bukan duniawi. Jelas? Jadi ketika saya hidup dengan cara dan serupa dunia, itu akan membuat sebuah tembok, itu akan membuat sebuah frekuensi yang berbeda, karena frekuensi rohani tidak dapat dimengerti dengan frekuensi duniawi. Hal-hal rohani akan sulit kita pahami. Kenapa ya Tuhan suruh pikul salib? Karena frekuensi duniawi dan frekuensi rohani berbeda. Katakan haleluya. Saudara mau tuning, saudara punya radio, kalau frekuensinya beda, saudara tidak akan dengar apa-apa tentang radio Sumber Kasih misalnya. Kalau radio CWS, saudara pernah pengen dengar CWS, saudara jangan tuning frekuensimu ke arah radio Sumber Kasih, karena tidak bisa nangkap, tidak bisa ngeh. Jadi kalau kita serupa dengan dunia, itu sebabnya dari segi waktu, seseorang sudah dengar firman banyak, tapi tidak bisa mengerti. Tidak bisa mengerti karena ada sesuatu yang menutup kita. Jadi aduh, luar biasa Tuhan ini. Makasih Tuhan, hari ini saya terbuka. Ternyata dengan saya campur dengan dunia, saya akan kesulitan mengerti hal-hal rohani. Hal-hal rohani hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang tidak duniawi. Jelas ini saudara-saudara? Haleluya. Saya saja sedang berkhotbah ini sudah berada di satu atmosfer, di mana atmosfer yang kita hadapi itu ada spirit yang membuat orang-orang sulit mengerti. Tetapi bagi saya, Tuhan percayakan ini untuk sampaikan firman. Saya tidak akan menyerah, karena saya percaya firman tidak pernah gagal. Firman tidak pernah kembali kosong. Firman seperti benih, kalau dia tertabur dia pasti bertumbuh. Ini cuma soal respon. Amin. Ini cuma soal waktu. Haleluya. Hal-hal duniawi mudah dimengerti oleh hal-hal duniawi, orang duniawi. Tapi hal-hal rohani, hal-hal surgawi sulit dimengerti kalau kita bersahabat dengan dunia. Tangkap ini. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka hal-hal surgawi sulit kita paham. Kita justru akan kontra dan akan berbantah. Makanya orang Israel tidak paham tentang destinasi mereka. Mereka punya pikiran selalu Mesir. Dan karena pikiran selalu Mesir, mereka sulit melihat tanah Kanaan. Saudara, kalau imajinasimu diisi oleh hal-hal duniawi, saudara punya imajinasi, ruangnya tidak bisa diisi dengan hal-hal surgawi. Katakan haleluya. Bagaimana itu biar Roh Kudus yang bekerja? Biar Roh Kudus yang menaruh sesuatu di roh kita, agar kita tangkap hari ini. Ternyata Tuhan sangat beralasan. Saya harus hidup serupa Kristus. Saya harus hidup seperti Kristus. Karena cara mudah untuk meninggalkan serupa dunia adalah kejar serupa Kristus. Tangkap? Cara mudah untuk tidak serupa dunia adalah kejar keserupaan Kristus. Daripada saudara tengking-tengking keserupaan dengan dunia, saudara lupa jadi seperti Kristus. Haleluya. Semakin saudara terang, kegelapan akan semakin pergi. Saya percaya saudara menangkap sesuatu dari puji poin ini. Tunduk kepala, kita berdoa.